Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Putra Setiawan akan mempresentasikan perdagangan narkoba melalui laut dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia. Sebagai negara pasar narkoba internasional, situasi narkoba di Indonesia juga dipengaruhi oleh situasi pasar narkoba di tingkat global. Lalu lintas penyelundupan narkoba jenis ATS, amfetamin, type stimulan di negara-negara Mekong cukup tinggi. Pada pertemuan negara-negara Mekong di Vietnam bulan April 2018, disebutkan bahwa penyelundupan prekursor narkotika dan narkotika terjadi antar negara tersebut yang meliputi China, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Peningkatan produksi diduga terjadi di daerah Myanmar dan mungkin juga di negara sekitar. Peningkatan produksi juga untuk memenuhi pasar-pasar di negara Mekong itu sendiri. Upaya penyelundupan dilakukan dengan memanfaatkan jalur darat dan jalur sungai yang terhubung di antara negara-negara kawasan. Selain itu, kelompok penyelundup juga memanfaatkan jalur laut. Terdapat 6 kasus dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di mana narkoba ATS disita dalam jumlah kisaran 1 ton. 6 kasus tersebut diduga terkait dengan jaringan narkoba Indonesia. Dari 6 kasus tersebut, penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 kali dengan jumlah narkoba jenis sabu yang disita berjumlah 2,6 ton. 1 kali penyitaan di Australia dengan jumlah 1,3 ton sabu. 1 kali penyitaan di Cina dengan jumlah 1,6 ton sabu dengan jumlah narkoba yang disita sebanyak 831 kg ketamin. Penyelundupan narkoba marak diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia di semua perbatasan kedua negara. Selat Malaka adalah jalur terbuka dan jalur penyelundupan tradisional di antara dua negara. Jalur lainnya adalah di Kalimantan Utara. Sistem pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah laut harus dibangun dengan pendekatan khusus. BNN sebagai focal point dalam penanganan masalah narkoba dapat melakukan intervensi program terhadap kementerian atau lembaga terkait. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mempunyai Satgas Illegal Fishing. Satgas yang dibentuk untuk menangkap kapal-kapal ikan ilegal yang masuk ke wilayah perairan laut Indonesia. Satgas tersebut terdiri dari gabungan lembaga penegak hukum. BNN dapat memanfaatkan Satgas tersebut untuk memberikan sharing data kapal-kapal ini yang diduga terkait jaringan narkoba. Pemanfaatan sumber daya kementerian dan lembaga lainnya juga dapat dilakukan oleh BNN demi menjaga laut dari ancaman penyelundupan tontonan narkoba. Perairan Indonesia adalah bagian dari perairan strategis dunia. Terdapat 3 jalur ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, yang menjadi jalur internasional lintas benua. Fakta tersebut adalah tantangan yang harus diwajibkan dengan kebijakan strategis dan komprehensif. Pemerintah juga dapat memperdayakan masyarakat pesisir agar menjadi bagian integral dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Berbagai kasus penyelundupan di wilayah Selat Malaka dan Laut Kalimantan Utara harus didata kemudian dianalisis keterlibatan nelayan atau pelaut Indonesia. Mereka harus diberikan penguatan agar menjadi bagian dari penjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bukan sebaliknya. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan upaya pencegahan penyelundupan melalui jalur laut. Pemberdayaan masyarakat pesisir harus mendapat perhatian dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan penyelundupan narkoba melalui laut adalah pekerjaan yang berat, rumit, dan nyaris mustahil dihilangkan. Panjang perbatasan laut di Indonesia adalah sekitar 99.093 km. Panjang tersebut tidak akan mampu dijaga oleh petugas perbatasan. Kedua, BNN, Bea Cukai, dan Polri telah melakukan pencegatan, penyitaan, dan penangkapan terhadap kelompok penyelundupan narkotika di laut dan darat yang berasal dari laut. Upaya-upaya tersebut telah dan terus dilakukan, bahkan Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP pun terlibat dalam upaya pengungkapan kasus narkoba. Barang-barang tersebut hampir dipastikan masuk ke Indonesia melalui laut. Jumlah barang yang masuk melalui laut lebih mudah dan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Di antara pelaku penyelundupan adalah pelaut atau nelayan Indonesia. Karenanya harus dilakukan analisis mendalam mengapa para nelayan melakukan penyelundupan narkoba
Dari berbagai kasus yang terjadi, terdapat dua alasan utama, yaitu besarnya bayaran yang mereka terima dan penguasaan nelayan terhadap situasi keamanan laut. Hasil pemetaan dan pengungkapan penyelundupan narkoba melalui laut harus digunakan dengan membangun sistem pencegahan penyelundupan melalui laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengawasan ketat kapal dan ABK kapal, dan sinergitas instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan laut menjadi hal wajib jika ingin laut terbebas dari penyelundupan narkoba. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.